इस्लाम चीज क्या है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sampaikan saya bisa hadir di ruangan ini walaupun baru sampai dari Jogja. Jadi sengaja pulang lebih dulu untuk menghadiri jalsa salanah ini. Yang saya hormati Pak PJS atau sudah nih Pak Amir, Pak Maulana Syarujidin Sahid. Yang saya hormati juga para pengurus, para maulana, para khudam, para seluruh jemaat Ahmadiyah se-Indonesia. Semoga diberikan kesehatan selalu. Semoga juga diberikan rahmat dan perlindungan selalu. Saya bingung tadi ditanya sama Pak Kandali sebelum ke sini, Pak Isnur mau bicara apa? Saya bilang saya bingung Pak Kandali. Saya perlu wangsit dulu ini, karena saya belum ziarah jadi saya belum bisa bicara. Jadi saya ziarah dulu, setelah ziarah baru banyak ingatan akan Pak Amir yang begitu lama menemani Al-Fatihah untuk beliau. Jadi Parung ini adalah tempat tugas pertama saya ketika pelatihan di LBH 2006. 2006 pasca penyerangan 2005 saya ikut Kalabahu namanya. Dan kemudian tugas pertamanya adalah investigasi sebagai sedang belajar ke sini. Nanya-nanya gitu. Dan butuh 18 tahun. Alhamdulillah akhirnya ini bisa dibuka. Alhamdulillah. Dan kalau boleh mengutip tadi ya, Pak Maulana Sadili, karena beliau satu kampung rupanya, kakeknya dengan saya di Jampang. Kalau Pak Dili mengutip tidak ada perubahan suatu nasib suatu kaum, ya kan? Kalau tanpa upaya, tanpa usaha, tanpa ikhtiar yang sempurna dari kaum itu, maka saya ingin bilang bahwa pencapaian 18 tahun teman-teman jemaat bisa jalsah nasional di Parung adalah upaya yang luar biasa. Jadi dalil dari Maulana Pak Dili tadi itu adalah juga dalil yang disampaikan oleh teman-teman dalam konteks demokrasi, dalam konteks hak asasi manusia dan negara hukum. Bahwa demokrasi itu adalah prinsip iya, tapi dia sangat rentan. Suatu saat demokrasi bisa terpenuhi, bisa berjalan, tetapi dengan upaya yang maksimal. Gitu. Hak asasi manusia juga sama, walaupun dia dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh berbagai undang-undang, tapi kalau kita nggak memperjuangkannya, kita nggak mengusahakannya, ya nggak akan ada, nggak akan datang gitu. Dan di setiap saya diundang jalsah, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik, kawan-kawan semua, termasuk saya ingat terakhir di Gondrong ya, 2018, 18. Saya selalu menyampaikan ada 4 doa, ada 4 harapan yang saya ingin selalu berharap gitu ya. Yang pertama tentu kita berdoa setiap hak asasi manusia, hak kebebasan beragama, berkeyakinan, berkepercayaan yang teman-teman miliki dan juga hak-hak lainnya ya, ekonomi sosial budaya terpenuhi, itu satu. Harapannya satu. Yang kedua apa? Yang lama-lama yang kasus pelanggaran HAM di Lombok, di berbagai wilayah segera pemulihan. Ya kan? Dan alhamdulillah dalam rentang mungkin 5-6 tahun terakhir saya melihat sangat banyak kemajuan yang teman-teman dapatkan. Jalsah semakin mudah, jalsah semakin bisa terlaksana. Dulu misalnya di Jati Bening ya, teman-teman tidak bisa jalsah, bahkan disegel bisa jalsah. Bahkan orang yang mengancam ya, orang yang kemudian melarang jalsah menjadi orang yang jagain. Saya juga dengar kabar nih, katanya orang yang dulu nyerang di Parung ini, bahkan sekarang sudah jagain juga jalsah ini. Bener nggak Pak Kandali? Bener ya? Oh iya. Itu yang kedua. Yang kedua tadi soal kemajuan juga. Saya juga mendengar beberapa kemajuan. Misalnya di Lombok Timur yang teman-teman tergusur ya, diusir, dapat pemulihan, dapat rumah kembali. Di Lombok, di Mataram juga sudah mulai mengukur tanah ya. Sudah mengukur tanah, sudah keluar sertifikat, tinggal nunggu bangunnya. Jadi ini sebuah kemajuan.
Nah pertanyaannya apa? Dalam konteks tadi dengan yang disampaikan Pak Maulana Dili itu apa? Keyakinan, doa dan ikhtiar apa yang teman-teman ingin lakukan gitu. Yang ketiga yang saya sering sampaikan dan keempat, termasuk ketika saya kemarin ke London ketemu dengan Huzur. Dari situ saya ingin melihat betapa Huzur sangat cinta Indonesia. Huzur sangat cinta Indonesia sampai meluangkan waktu begitu lama bincang dengan saya dengan juga Ketua Komnas HAM, Pak Taufan Damanik. Saya bilang ke beliau, Huzur, kami mohon doa dan mohon dukungan. Ini sudah lama ini, Parung markas ini nggak bisa jalsa. Mudah-mudahan bisa segera dalam waktu dekat jalsa. Saya berpikir mungkin masih lama Pak Yendra. Saya pikir 3 tahun 4 tahun lagi terlaksana bulan Januari. Saya kaget pas undangan di Parung, ini serius ini. Betapa cepat doanya terkabulkan. Yang keempat yang saya juga sampaikan ke beliau dan juga selalu sampaikan ke teman-teman saat jalsa adalah kapan ini Huzur bisa datang ke Indonesia. Huzur keempat datang tahun 2000, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, mungkin 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, Kang Eki ya, Huzur bisa datang ke Indonesia, amin. Tadi yang Pak Dili sampaikan, syaratnya apakah teman-teman yakin? Yakin? Teman-teman serius nggak berdoanya? Teman-teman sempurna nggak ikhtiarnya? Ini yang ketiga, patut saya ragukan. Sudah sejauh mana keseriusan teman-teman mempersiapkan ya kan, mengkampanyekan, tadi istilahnya berdakwah ya, agar bisa hadir ke sini dan menyampaikan risalah-risalah kemanusiaan dan keagamaan gitu. Dan salah satu kunci menurut saya yang tadi disampaikan oleh Maulana Dili adalah beliau sholat. Tapi jangan lupa sholat itu dimulai dengan takbir, berdoa. Tapi diakhiri dengan apa? Dengan salam. Salam tuh ngapain? Tengok kanan, tengok kiri. Ya kan? Artinya apa? Selain kita berdoa, juga perkuat bagaimana agenda kemanusiaan kita. Itu yang mungkin saya sampaikan kemarin ketika konferensi keberagaman di Bali. Saya sampaikan tuh, salah satu jurus yang saya lihat dan itu membuat berhasil tadi di Bekasi, di sini adalah Rabtah. Pak Eki karena sebelahan sama saya, beliau jadi saksinya. Bagaimana saya jadi mubalik di situ sebagai mubalik Ahmadiyah. Ya makanya saya menghindari di sini ngeluarin dalil dan pakai peci karena kalau nanti disangka sebagai mubalik Ahmadiyah lagi. Saking seringnya klarifikasi kemana-mana, ente sudah Ahmadiyah ya. Saya menghindari pakai peci Pak Eki. Rabtah saya sampaikan di di Bali itu bukan hanya dakwah mengklarifikasi berbagai hal. Tapi dia bagian dari yang disebut teori konflik, adalah penyelesaian konflik. Selama ini kita anak-anak LBH selalu mengedepankan penyelesaian right based. Tapi kurang dengan manajemen konflik based. Nah Rabtah bagian dari problem solving konflik di lapangan. Itu yang menurut saya sangat menarik dan dalam banyak hal saya bilang Pak Kandali tulis. Penyelesaian di mana di Majalengka, penyelesaian di Tasikmalaya, penyelesaian di berbagai wilayah, tulis sebagai sebuah catatan sejarah. Bagaimana dari sebuah masalah menjadi sebuah kondisi yang baik. Bagaimana kita menyelesaikan masalah di Parung, ini perlu ditulis ini Pak. Biar dimanapun nanti jadi pedoman. Oh begini loh, selain cara-cara hukum, negara diminta tanggung jawab, tapi juga teman-teman melakukan penyelesaian di lapangan, di grassroots. Dan dia memajukan Pak. Memajukan banyak hal yang terkait kemanusiaan dan keadilan. Jadi bukan hanya soal bagaimana bisa membangun masjid, membuka lagi rumah tablik, tapi juga memajukan hal-hal lainnya. Ya, dengan Rabtah itu sangat banyak kemajuan yang dialami gitu. Dan yang menarik adalah ini kesan terakhir dari saya. Hebatnya teman-teman, kemajuan yang teman-teman alami. Jadi kalau saya diundang mungkin sebagai pendamping ya, YLBHI sejak 2005 sampai sekarang mendampingi. Sekarang udah berubah posisinya nih. Pak Amir, berubah posisinya. Sekarang teman-teman yang dampingin LBH. Gimana ceritanya?
Kalau dulu kami mendampingi, sekarang terus mendampingi, sekarang teman-teman yang buat LBH. Di Kalimantan Barat, di Pontianak, teman-teman Jemaat Ahmadiyah adalah pendiri LBH Kalimantan Barat. Jadi sekarang teman-teman jadi bapak, jadi orang tua, jadi ibu bagi LBH. Teman-teman melahirkan, teman-teman mendirikan, teman-teman bertanggung jawab itu tentang LBH. Menjadi keluarga besar bagian dari LBH. Selamat buat Jemaat Ahmadiyah atas segala kemajuannya, atas dibuka gerbangnya, atas bisa jalsah di Parung ini. Mudah-mudahan bisa nanti jalsah ke sini semua. Dan seperti pesan di jalsah ini menguatkan empati, teman-teman, saya berharap betul bahwa karena teman-teman mengalami langsung apa yang dimaksud dengan ketidakadilan, pelanggaran kemanusiaan, ketidaktenangan dalam beribadah, ketidaktenangan dalam meraih hak-hak sehari-hari, maka di teman-temanlah kita bisa berharap teman-teman menjadi juru bicara kemanusiaan. Teman-teman menjadi juru bicara keadilan. Juru bicara bagaimana pentingnya bersolidaritas kepada yang lain. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah mulai merasakan ketenangan dalam beribadah, banyak teman-teman yang lain yang belum bisa tenang beribadah. Yang belum bisa tenang punya rumah. Belum bisa tenang bahkan makan. Kira-kira gitu ya. Di mana-mana ditangkapin. Suasananya sekarang kalau istilah Kang Ismail Hassani ini regresi demokrasi. Nah sekarang demokrasi semakin terancam. Teman-teman saatnya dakwah tamah. Ikut berkontribusi dalam menjaga demokrasi, berkontribusi dalam mengkampanyekan kemanusiaan, keadilan dan kasih manusia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang saya hormati Pak Amir Jamaat Ahmadiyah Indonesia, Bapak Maulana dari seluruh yang hadir di seluruh Indonesia, Bapak Ibu semua yang hadir di Indonesia. Terima kasih. Nama saya sebenarnya Ahmad Junaidi, ya. Itu nama ini ya. Dulu ceritanya biar gampang dapat visa Amerika jadi ganti Alex Junaidi gitu. Ya. Beberapa belas tahun yang lalu bikin email itu Ahmad Junaidi nggak bisa, mestinya Ahmad Junaidi 212 gitu. Jadi kalau Alex Junaidi langsung jadi gitu. Kalau Bapak Ibu Alex Junaidi Gmail. Bayangkan kalau saya waktu itu pakai Ahmad Junaidi 212 @gmail, nanti saya dikira alumni itu. Gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ini yang pertama kali saya ikut di Jalsah Salanah Indonesia. Ya. Tentu saja saya berharap juga bisa diundang seperti Mas Ismail Hassani ya di UK gitu ya. Itu pernah saya omongkan itu 16 Agustus di gedung belakang dengan almarhum itu Pak Basit gitu ya. Moga-moga gitu ya bisa ke London, tidak hanya Mas Isnur gitu ya. Gitu. Amin. Amin dong. Oke. Tadi itu. Jadi Sejuk itu Serikat Jurnalis untuk Keberagaman didirikan oleh beberapa jurnalis. Saya 20 tahun di harian di Jakarta Post sampai tahun lalu. Mas Towi dan aktivis keberagaman, Mas Saidiman dan beberapa. Karena melihat banyak media-media mewartakan berita-berita yang memojokkan kelompok-kelompok minoritas termasuk Ahmadiyah. Waktu itu diawali waktu itu 2008 ketika terjadi tragedi Monas, mungkin Bapak Ibu yang hadir masih ingat beberapa teman dari Ahmadiyah luka-luka dan beberapa aktivis luka-luka. Kemudian kita mendirikan organisasi yang namanya Sejuk. Ya, kita melatih wartawan-wartawan mainstream, wartawan media untuk menulis dengan perspektif yang damai, ya, tidak menggunakan kata sesat, kata kafir dan sebagainya. Ya, melatih teman-teman pers kampus, beberapa teman
pers kampus kita undang ke kampus Mubarak sini ya untuk mengenal Ahmadiyah dan jemaatnya begitu ya. Beberapa teman mainstream jadi tahu ya, waktu itu sangat banyak ya liputan-liputan yang memojokkan Ahmadiyah ya waktu itu. Saya waktu itu dengan Pak Mubarik Ahmad ya, berewokan sekarang senengannya jalan-jalan, sepedaan dulu ya, Pak Ponto itu di JLBHI ya. Itu sebelum sekarang dengan Mas Yendra ya. Lama-kelamaan ya, teman-teman Ahmadiyah mulai bisa ya menghadapi wartawan, menulis press release sendiri gitu ya. Kita juga melatih teman-teman komunitas minoritas itu. Nah, itu salah satunya memang temuannya adalah dari pelatihan-pelatihan kita dengan teman-teman wartawan itu adalah mereka tidak kenal Ahmadiyah itu ya. Akhirnya kita temukan tidak punya kontaknya. Maka memang ada gium lama itu ya, tidak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka sayang, itu memang berlaku. Memang ada beberapa teman wartawan yang memang niatnya memang ingin memojokkan ya kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Tapi ada beberapa banyak yang memang tidak kenal gitu, sehingga tidak punya kontak, sehingga tulisannya tidak cover both side ya, hanya mengutip dari penyerang, hanya mengutip dari polisi gitu ya. Itu perlahan-lahan tentu saja liputan-liputan itu berkurang, liputan-liputan yang bias, yang memojokkan gitu ya. Tapi sekarang memang dunia berubah, dunia komunikasi sudah berubah dengan era digital ini ya. Menurut Dewan Pers di Indonesia ini ada 40.000 media digital, hanya 2.000 media yang terdaftar di Dewan Pers ya. Dengan menjamurnya media-media yang berbasis internet itu, kualitas jurnalismenya menurun. Kita banyak menemukan lagi di tulisan-tulisan media digital penggunaan kata kafir, penggunaan kata tidak normal, penggunaan kata sesat pada kelompok-kelompok yang berbeda dengan kelompok-kelompok agama yang mainstream. Nah, itu yang kemudian Sejuk bersama-sama dengan teman-teman Ahmadiyah, bersama-sama dengan teman-teman media pers yang lain, ya, dengan kelompok-kelompok yang lain berusaha terus ya mendampingi, ya, menemani kelompok-kelompok minoritas, tidak hanya melatih media, tidak melatih wartawan dan pers kampus, tapi kita juga melatih teman-teman komunitas, anggota komunitas untuk bisa menghadapi bagaimana diwawancarai oleh media, bagaimana menulis menulis siaran pers rilis. Kita misalnya di Sintang, Kalimantan Barat bersama dengan NGO yang lain menemani akhirnya Masjid Sintang di Kalimantan Barat itu bisa dipakai kembali. Ya. Beberapa waktu sebelumnya Sejuk perjumpaan Sejuk dengan Ahmadiyah itu misalnya kami membuat film dokumenter tentang dua orang mahasiswa Ahmadiyah yang di Nusa Tenggara Barat, mulai dari kecil di Wisma Transito 5 tahun sampai dia sekarang jadi mahasiswa di Universitas Mataram, menunjukkan sisi-sisi bagaimana human interestnya begitu ya. Ke depan Sejuk akan mengembangkan satu genre baru, yaitu itu nanti ada keterkaitan misalnya dengan tadi permintaan Pak Isnur dan Pak Ismail Hasyani, genre baru yang kita sebut community journalism ya. Yang selama ini yang ada genre itu citizen journalism, warga menulis kisah-kisahnya gitu ya. Tapi di community journalism, komunitas yang menulis kisah-kisahnya. Bisa ditulis di websitenya sendiri atau bisa di website dengan media-media yang sudah bekerja sama dengan Sejuk. Ada beberapa website yang lumayan besar, itu bisa menampung. Nah, dari situ kita bisa melihat atau membaca cerita-cerita dari perspektif komunitas, dari perspektif Ahmadiyah sendiri. Semoga itu tentu saja membantu ya, tidak hanya
menjadi objek media, tidak hanya menjadi tidak sekedar dijadikan bahan clickbait, ya sekarang ini disebutnya clickbait, supaya mendapatkan Google Ads. Banyak kecenderungan media-media portal memanfaatkan konflik untuk mendapatkan klik dari pembaca, mendapatkan iklan dari pembaca. Sebagaimana Sejuk pernah beberapa tahun lalu melakukan penelitian, media digital itu 70% beritanya ya adalah unverified, tidak cover both side. Nah, itulah kesempatannya tentu saja buat teman-teman Ahmadiyah dan komunitas-komunitas yang lain menuliskan beritanya sendiri, gitu ya. Tentu saja sehingga masyarakat di sana tahu, karena memang sudah menjadi semacam banyak penelitian ya, tentu saja media itu bisa menjadi kompor, menjadi api untuk membakar konflik, tetapi peran media juga sangat penting dalam mendamaikan, dalam membuat perdamaian antara mereka yang berkonflik. Itu terjadi di Ambon, terjadi di Rwanda, ya. Bagaimana media bisa membakar, sekaligus juga media akhirnya bisa membantu untuk mendamaikan. Kedepan saya kira kerjasama semacam ini tentu saja akan kami berharap terus berlanjut, dan kami banyak kontak tentu saja, terutama juga teman-teman dari teman-teman muda dari Jemaat Ahmadiyah untuk bersama-sama, tadi kata Pak Isnur, menoleh kiri dan kanan, bekerja sama dengan teman-teman di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tentu saja harapannya itu akan menjadikan Indonesia yang lebih baik, ya, Indonesia yang lebih ramah, ya, Indonesia yang lebih menghormati hak asasi manusia. Saya kira itu sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.